Shalom Bapak Ibu. Iya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa pujian penyembahan adalah senjata peperangan rohani. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak punya pergumulan hidup. Ya. Hanyalah orang-orang baper yang mengatakan hidupku banyak pergumulan, sementara yang lain bebas. Enggak. Kenapa banyak orang yang ngalami banyak pergumulan tetapi kelihatannya baik-baik saja? Karena dia bisa menempatkan pergumulan itu sebagai sebuah tempat yang pas. Bahwa selama orang hidup di dunia ini pasti setiap orang akan mengalami sebuah pergumulan dan masalah. Saudara jangan pernah iri kepada orang lain, kok kelihatannya orang lain baik-baik saja. Semua orang yang hidup di dunia ini mengalami pergumulan. Sama seperti Paulus katakan, selama kita mendiami kemah ini, kemah tubuh ini, hidup kita ini punya banyak berbagai macam pergumulan. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, termasuk keakuan, termasuk serangan iblis, termasuk roh kesombongan, mengandalkan diri sendiri, termasuk lupa Tuhan, termasuk kita hidup yang tidak berdasar kepada kekuatan Tuhan. Senjatanya apa? Senjatanya yaitu iman, doa, pujian, dan penyembahan. Minggu yang lalu saya terangkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Dia katakan bahwa senjata kami dalam perjuangan kami bukanlah senjata duniawi. Saudara, di dalam hidup ini yang tidak kelihatan adalah hal-hal yang rohani, yang tidak kelihatan. Padahal hal yang rohani itu menentukan. Banyak orang yang terlalu memfokuskan kepada hal-hal yang duniawi. Lupa bahwa hal yang rohani itu adalah hal yang sangat menentukan. Kesenangan, kemewahan, kecukupan, kekayaan, tidak ada batasnya. Masalah enggak ada batasnya. Ya. Tetapi Paulus dengan jelas memberi nasihat kepada jemaat di Korintus. Karena senjata kami dalam perjuangan kami bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Perhatikan. Ini adalah salah satunya yaitu pujian penyembahan. Benteng kesedihan. Benteng keputusasaan. Ya. Berbagai macam benteng-benteng, berbagai macam selaput, semua yang menghalangi iman itu bisa dirobohkan dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Salah satunya yaitu pujian. Saya tidak akan menerangkan panjang lebar karena sudah saya terangkan minggu yang lalu. Ya, ketika kita sedang memuji Tuhan, sebenarnya kita sedang mempercayai Tuhan berperang ganti kita. Amin. Amin. Ketika kita sedang memuji Tuhan, sebenarnya kita sedang mempercayai bahwa Tuhan di pihak kita. Ketika kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang mempercayai bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Makanya setiap rencana iblis dimulai dari tipu daya. Membuat kita tidak percaya firman. Membuat kita tidak butuh Tuhan lagi. Wah, iblis itu jahat. Ya, iblis itu mencuri damai sejahtera. Mencuri kualitas iman. Ya, itu bisa membuat lemah. Bisa membuat pribadi kita menjadi pribadi yang tidak mengandalkan Tuhan. Iblis juga bisa mencuri berkat-berkat yang seharusnya kita nikmati. Jarahan-jarahan yang kita nikmati. Setiap kesempatan tidak bisa diraih karena pesimis. Setiap kesempatan tidak bisa diraih karena mengandalkan diri sendiri. Setiap hal yang menjadi bagian kita tidak bisa kita raih karena lemah, takut,
merasa tidak mampu, tidak berdaya. Kalau orang percaya dalam hidupnya diintimidasi terus-menerus dengan berbagai macam masalah, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kekalahan. Ingat bahwa pujian penyembahan merupakan senjata peperangan rohani. Amin. Ketika Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan disukakan, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saudara, oleh karena itu puji-pujian mendatangkan pembelaan Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama. Mendatangkan pembelaan Tuhan. 2, 3. Mendatangkan perlindungan Tuhan. Ya, tirukan. Mendatangkan mujizat Tuhan. Sehingga saya memperoleh damai sejahtera. Saudara tidak percaya, kalau saudara gundah gulana, sedih, stres, berbagai masalah, saudara puji, sembah. Ya, saya ceritakan berkali-kali. Paulus dan Silas di dalam penjara dalam keadaan yang tidak mungkin bisa dibebaskan. Ketika memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Ada pengharapan, ada mujizat, ada kelepasan. Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Dengan jelas dalam Mazmur pasal 22 ayat 3, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, makanya Daud tahu betul, ngerti betul bahwa puji-pujian itu mendatangkan kuasa untuk mengalahkan musuh. Ini musuhnya bukan musuh yang kelihatan, musuhnya bukan musuh yang duniawi, tapi ini spirit. Ya. Kalau saudara terintimidasi, saudara takut, itu berarti musuhmu itu bukan musuh duniawi. Berarti musuhmu itu musuh yang sifatnya ini rohani. Ya, kalau orang keadaan takut, putus asa, bahkan banyak remaja yang bunuh diri, itu jelas. Itu harus dilawan dengan senjata yang dari kuasa Tuhan. Daud mengatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Siapa engkau yang rindu hidupnya dipenuhi dengan kemenangan? Ya, Daud menghadapi intimidasi, menghadapi pembunuhan yang nyata. Daud menghadapi berbagai macam kehidupan yang ditolak, disudutkan, disalahkan. Bahkan tidak ada yang membela. Sampai lari di pintu gerbang orang Filistin. Tapi dia katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Terus? Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kalau orang Kristen ngadain masalah dengan orang Israel itu dosanya apa? Bersungut-sungut. Tuhan gak suka. Saudara, kalau saudara tahu hal ini, maka saudara akan memuji Tuhan bukan hanya dengan sembarangan, bukan hanya sembrono. Memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan nyanyian biasa, ini bukan konser dangdut, ini bukan nyanyian yang umum, bukan. Ini adalah satu pujian yang kita tujukan kepada Raja segala raja, kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang telah menyelamatkan hidup kita. Makanya biasakan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Coba ngomong kanan kiri, biasakan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa, pikir, perasaan, kehendak di dalam pujian.
dengan segenap hati. Ya, saudara, ibadah minggu yang lalu, saudara dengar, memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Ya, banyak orang yang eman-eman ya, untuk memuji Tuhan dengan suara nyaring itu eman-eman. Kayaknya suaranya itu kayak didel gitu kan, pelan gitu kan. Memuji Tuhan maaf ya, aduh, seperti enggak segenap hati gitu. Kita rindu saudara-saudara. Ya. Mau tidak mau diakui atau tidak, kadang-kadang masker itu juga menghambat orang. Wah, jeng banter pripun Pak Wan iki pripun iki. Wah, sumpek dan sebagainya. Ya, memuji Tuhan. Ya, saya akan mengulang saudara. 10 menit. Ya, kemarin saudara dengar tentang pengalaman Yosafat. Ya, Yosafat dikepung 3 bangsa dengan laskar yang besar, yaitu bangsa Amon, bangsa Moab, dan penduduk dari pegunungan Seir. Dari gunung dikepung, dari laut dikepung. 3 bangsa yang besar. Ya, Yosafat mengalami ketakutan yang amat sangat. Karena peperangan waktu dulu itu sadis. Kalau perang mati bunuh semua, anak, istri, semua dibunuh. Enggak ada yang disisakan. Udah ini pasti mengalami sesuatu dan ketika takut itu wajar. Sama dengan ketika kita juga mengalami pergumulan, kita takut. Kita jadi lelah. Tuhan, aku udah lelah. Makanya kalau lelah jangan lari terus. Hidup ini lelah, jangan lari terus. Ngomong kanan kiri, jangan lari terus. Ya, jangan lari terus. Saudara kalau lelah, saudara berhenti. Berhenti. Karena Tuhan itu tempat perhentian. Amin. Berhenti. Kalau sakit, berhenti. Duduk nangis. Nangis. Saudara tahu enggak? Saudara itu kalau ngalami pergumulan, kalau nangis, itu dahsyat. Karena apa? Orang kalau ngalami keletihan, ngalami pergumulan, nangis, nah itu air mata saudara, itu ditadai sama Tuhan. Ditadai, disimpan dalam kirbat. Ini menjadi satu satu air mata yang berharga. Saudara, ketika saudara mengalami pergumulan, bersimpuh, ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini. Jangan nangis karena patah hati ya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Aduh. Oh itu kalau nangis itu hanya karena nangis cengeng ya, karena bodoh ya. Karena gampang jatuh cinta kan. Ya, akhirnya masalah. Ini nangis karena Tuhan. Sama dengan Yosafat ketika mengalami pergumulan hidup, Alkitab katakan dia mencari Tuhan. Amin. Dia kumpulkan Yehuda. Lalu ketika berkumpul diumumkan, yuk kita puasa bersama, mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Amin. Saya ulangi, saya jelaskan karena ini penting. Ya, kalau takut, kalau ngalami masalah, cari Tuhan. Datang pada Tuhan. Ya. Yosafat, saya terangkan minggu yang lalu. Dia mengakui, Tuhan, aku ini tidak punya kekuatan apa-apa. Loh, ngaku. Jangan wis tenang, yang penting saya dipercaya oleh utangan. Amin. Tenang wae. Sesuk aku dikoneksi. Ngandalkan manusia kecewa. Saya kasih tahu ya. Ngandalkan manusia itu kecewa. Kenapa? Saudara nanti jadi orang aneh. Loh, minta tolong sama orang tidak bisa nolong, saudara kecewa, kepahitan. Loh, kepahitan digawe dhewe. Ya. Masalah. Ya. Ya. Makanya Yosafat ngomong, Tuhan aku tidak punya kekuatan. Yang kedua, dia ngomong apa? Aku tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Loh, ini dahsyat. Kalau orang sudah tidak punya kekuatan, lalu tidak tahu apa yang harus kami lakukan, wah ini itu bagus. Karena apa? Selama orang masih bisa bergerak sana sini, selama orang masih bisa gini, wah dia ngomong, Tuhan tenang Tuhan, kamu diam saja, aku masih bisa usaha.
Tenang Tuhan, aku enggak butuh, belum perlu ini belum perlu. Ya, ini belum perlu. Aku masih bisa lakukan dengan cara saya. Ya, sama dengan Yusuf ketika dia masuk di sumur. Des, saudara. Saudara bayangkan, saudara, macam plungnya sumur gitu gimana, saudara? Loh, sumur padang gurun itu bukan sumur yang dangkal loh, saudara. Wah, itu sumur yang dalam loh, itu bisa saja masuk udah patah kaki loh, bisa loh. Ya, udah. Mau ke sini dukir-dukir wong tanah semua, ya. Mau semakin memperdalam ya bunuh diri, enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Mau ke sini enggak bisa, ke sini enggak bisa. Bisanya kemana? Bisanya ke atas. Ya. Kalau orang udah enggak bisa apa-apa, bisanya ke atas. Makanya Yosafat ngomong mencari Tuhan. Ketika dia berdoa cari Tuhan, maka Nabi Tuhan berkata, hamba Tuhan berkata, tenang. Kamu tidak usah bertempur karena Tuhan bertempur gantikan kamu. Kamu cukup berdiri saja dan Tuhan akan berperang. Apa yang terjadi? Ya, saudara, yang terjadi ketika mulai mereka menyanyikan pujian. Coba lihat di dalam Patsal yang ke-20. 19 dulu, ayat 19. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Lalu mereka mulai menyanyikan pujian dengan suara nyaring. Perhatikan, ini yang dihadapi musuh beneran, malah Tuhan berkata, udah nyanyi. Mereka menyanyikan dengan suara yang bukan nyaring ya. Kalau saya ngomong gini, haleluya, itu nyaring. Nyaring, jelas nyaring. Tapi kalau sangat nyaring, waduh. Saya suatu hari ketika KKN di Jatisrono, Desa Weru, saya masuk di rumah Pak Lurah, saya lihat, wah sepi man iki desa niki. Namanya Jatisrono ya, Desa Weru. Enggak ada yang datar. Saya mikir-pikir, wah aku di sini 2 bulan. Baru mikir-mikir gitu ada suara anak kecil. Sayup-sayup tapi keras terdengar. Dia dari arah mana enggak tahu tapi dengar gitu. Nyanyi gini. Dari terbit matahari. Wah, saya ayam banget ngomongin Kristen ini. Ada orangnya Kristen gitu. Coba kalau dia enggak suara nyaring. Oh, saya enggak dengar. Tuhan tuh suka umatnya memuji Tuhan dengan suara nyaring. Lalu Yosafat itu membuat barisan orang yang memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan, yang di depan sendiri barisan yang memuji Tuhan. Baru barisan bersenjata. Biasanya kalau perang ya barisan bersenjata dulu kan? Enggak. Yang di depan justru barisan yang memuji Tuhan. Dengan suara nyaring. Lagunya apa? Lagunya, syairnya apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu lagunya, itu syairnya. Maka syair itu terkenal untuk puji-pujian. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Artinya begini, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya loh. Dia diingatkan, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya loh. Tuhan yang sudah mengantarkan Israel dengan membelah laut. Udah terjadi. Tuhan yang sudah mengantarkan Israel dengan membendung sungai Yordan. Sudah terjadi. Masakan Tuhan kalau punya rencana yang genap, Dia tidak akan menolong. Ngerti ya? Saudara, di dalam hidupmu ya, mulai dari kecil saudara menghadapi berbagai macam liku-liku ya. Liku-liku hidup ya. Ya saudara, ada yang liku-liku, ada yang liki-liki, aduh bermacam-macam, aduh. Masing-masing orang punya rahasia hidup kan. Ya, kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu menyertai engkau, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Lalu saudara ingat, ini aku punya masalah yang besar. Aduh besar sekali Tuhan, besar Tuhan. Saudara mau masakan. Tuhan yang sudah menolong saya dulu waktu bapak saya meninggal dunia, dulu waktu saya ngalami ini, waktu saya menikah, waktu saya ngalami ini, oh Dia sudah menolong saya. Masakan Tuhan juga tidak akan menolong. Bukankah kasih Tuhan selama-lamanya? Amin. Loh, artinya begini,
Dia yang sudah memulai. Dia yang akan menggenapi. Dia yang sudah memulai hidup saya. Dia akan menggenapi. Saudara percaya. Jangan, wah Tuhan udah menolong ini. Sampai di sini, wah hancur ini. Bubar ini, serakat tulungan ini. Game over ini, aduh. Kemarin di truk saya baca tulisan. Ya, kalau salah perbaiki. Ini tulisan di truk loh, nggak tahu yang punya truk itu Kristen atau enggak. Kalau gagal coba lagi. Tapi kalau menyerah semua selesai. Saya sambil nyupiri, wah ini apa ini ya? Ya. Kalau salah perbaiki, ya tak? Kalau gagal coba lagi. Tapi kalau menyerah apa? Selesai. Kemarin di Jogja teman saya ini Pak Pendeta Salmon, Pak Mit, besok kita ke Jogja ya, kita nginap ya. Nginap di mana? Saya udah pesen hotel apa? Hotel apa yang kemarin untuk bunuh diri itu? Halo? Hah? Portal. Nah, Pak Salmon pesen di situ. Loh, udah pesen di portal Pak. Wah, di portal? Kemarin untuk bunuh diri. Ya, udah nanti kita cari sekalian kamar berapa. Ya. Saudara tahu enggak? Saudara mungkin ketawa ya. Bagi saya, orang yang bunuh diri, ya orang yang sudah mati bunuh diri itu, saudara tahu enggak? Itu sebenarnya, ya orang itu mengalami sebuah, ya keputusasaan, kebingungan, nggak tahu bagaimana. Tapi udah menyerah itu, udah menyerah. Lalu tempat yang dipakai untuk loncat untuk bunuh diri itu mesti ditahirkan. Karena tempat itu dipakai sebagai tempat berpijaknya roh jahat. Ngerti ya? Tempat yang pernah dipakai untuk dosa. Penyembahan berhala. Berbagai macam dosa. Pembunuhan dan sebagainya. Itu mesti didoakan. Ditahirkan. Ini. Nah, makanya begini. Kuasa puji-pujian itu sebenarnya adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi yang orang tidak sadar. Kalau saudara masuk gereja, saudara penuh dengan tantangan. Masuk gereja, saudara penuh pergumulan. Saudara ambil keputusan, saya akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, ketika saya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan bekerja atas hidup saya. Amin. Saya yang putus asa, saya yang merasa berat, saya akan disegarkan. Saya akan diberi semangat, saya diberi pengharapan seperti itu. Ya. Makanya saya tuh rindu ya, umat Tuhan di tempat ini menjadi umat Tuhan yang mengerti tentang rahasia pujian penyembahan. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu, lanjutan dari yang tadi, Raja Yosafat benar-benar memperoleh kemenangan yang besar. Karena 3 negara yang gede ini nggak taunya atau salah paham atau bagaimana, oh ini orang Moab ya sama orang Amon itu apa? Itu berperang melawan penduduk dari pegunungan Seir. Pegunungan Seir dihancurkan, habis itu mungkin mereka masalah jarahan atau apa, oh mereka saling berperang. Hancur. Dan ketika mereka ada di satu lembah, mereka melongo loh. Lah kok musuhnya udah mati semua? Alkitab katakan tidak ada yang terluput. Kemenangan dibuat Tuhan. Alkitab berkata ketika, coba dicari. Ketika mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan, dibuatlah penghadangan. Dibuatlah penghadangan. Ini. Firman Tuhan katakan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang tidak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 22. Jelas sekali dikatakan, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk Seir. Tidak menumpas, memusnahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Waduh, dahsyat. Tuhan berperang. Dan Alkitab mencatat, luar biasa. Pujian penyembahan sebagai senjata peperangan rohani. Amin. Saya buat tema baru, tapi ketika saya doa Tuhan ngomong, ulangi lagi. Banyak yang belum nangkep. Ulangi lagi. Kenapa? Ini penting. Ya, saudara tidak boleh memuji Tuhan dengan sembarangan. Memuji Tuhan. Apalagi memuji Tuhan sambil mikir yang lain. Udahlah. Ini dunia itu milik kita berdua Tuhan.
Udah ndak usahanya. Wah, aku angkat tangan dilok kira ya. Kadang ada orang angkat tangan ndak pede, ndak pede. Rumangsane kok mburine ngomong, "Ya ya oh ya ya oh." Angkat tangan. Ya ya oh. Loh, muji Tuhan kok mikir orang gitu kan? Iya. Iya. Makanya kemarin saya ngomong bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, kemarin kita belajar bersorak-sorai bagi Tuhan. Ketika Israel ditolong Tuhan, laut terbelah. Firaun dengan tentaranya mati. Mereka ke atas. Dia tidak hanya ngomong, Tuhan baik. Tuhan baik. Enggak. Oh, dia ngomong, Tuhan baik. Tuhan baik. Sambil nangis. Sambil dia ngomong, oh terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Ya, itulah ekspresi. Ya. Sampai Yosafat. 3 hari kumpulkan barang jarahan, enggak kekangkut. 3 hari loh saudara. Barang jarahan berbagai macam jarahan dari perang. Menang perang, senang, musuh mati, kekayaannya bertambah, kesejahteraannya melimpah. Banyak di antara saudara-saudara yang jarahannya ini harusnya banyak berkat jarahan, harusnya banyak kesempatan. Tapi tidak bisa diperoleh. Karena belum memiliki kemenangan di dalam pujian dan penyembahan. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan. Iya. Kekristenan itu identik dengan pujian penyembahan. Hampir semua aktivitas ibadah kita diwarnai dengan pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan di dalam ibadah bukan pengantar masuk firman. Ya, pengantar masuk firman. Nek komsel ya speaker, pujian, lagu cepat, lagu lambat sekali, cepat 2 kali. Bukan pengantar. Tapi pujian penyembahan satu kesempatan untuk kita mengagungkan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Bahkan orang tuh bingung loh, iki piye to iki. Ibadah penghiburan kok juga menyanyi-menyanyi loh ya. Makanya umat Kristen itu disebut sebagai umat yang menyanyi. Umat yang memuji. Karena itulah esensi. Dan saya katakan kemarin bahwa pekerjaan kita di surga nanti, apa? Memuji, menyembah. Himpunan besar orang yang memuji dan menyembah Tuhan, di dalam kitab Wahyu dikatakan sebagai, seperti air, desau air bah, yang bergemuruh. Karena saking banyaknya. Ini. Pujian di dalam perjanjian lama menggunakan kata sakah. Artinya sujud menyembah. Pemakaian kata ini ada pada Kejadian pasal 24 ayat 8. Kemudian berutulah aku sujud menyembah Tuhan. Pakai kata sakah. Memuji Tuhan. Dan seterusnya. Sementara dalam perjanjian baru kata penyembahan itu pakai kata proskuneo. Ya, proskuneo. Ini bentuk kata kerja. Artinya apa? Sikap, penghargaan, cinta yang dalam ditunjukkan dengan cara berlutut, mencium dengan penuh hormat. Makanya jangan heran ibadah orang Kristen di Yahudi kemarin itu diwarnai juga dengan apa? Berlutut, seperti orang sholat. Saya tidak bisa praktekkan karena kaki saya belum kuat ya. Dengan berlutut. Mencium. Ya. Kalau saudara perhatikan cara beribadah Kristen Ortodoks diwarnai dengan seperti itu. Bahkan cara bermazmurnya seperti itu. Kalau saudara kita yang sepupu itu kalau bermazmur seperti ngaji itu, nyanyi itu, makanya kita juga dilatih bermazmur. Saya belum pernah melatih umat Tuhan bermazmur. Dulu pernah saya beberapa kali singgung. Ya. Engkau baik Tuhan, haleluya, kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Wah, itu kalau saudara biasa bermazmur, wah itu seperti mereka. Pengagungan. Ini. Kata penyembahan proskuneo itu disertai dengan sikap hormat, cinta, menghargai. Ini.
iman kepada Tuhan itu dapat diekspresikan di dalam sikap memuji Tuhan dengan penuh hormat, keintiman. Saya baca satu buku yang bagus dari John MacArthur di dalam judul yaitu Prioritas Utama dalam Penyembahan. Mengatakan bahwa sifat dasar daripada penyembahan yaitu memberikan pujian. Doa, nyanyian, hidup. Karena Allah adalah pribadi yang besar. Dia pencipta alam semesta. Kita ini ciptaannya. Makanya kalau kita teliti dalam perjanjian lama, pernah ada satu peristiwa ketika ada peresmian bait suci Salomo. Itu peristiwanya ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 11. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan ketika imam memang keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam tidak tahan berdiri. Saudara perhatikan. Ketika imam tidak tahan berdiri, artinya dia rebah. Pak, apa ada orang yang saking memuji dan menyembah Tuhan, dibawa di dalam dimensi rohani, dia bisa rebah? Oh bisa. Rebah itu bukan doktrin. Rebah itu bukan fenomena. Ya. Dulu orang menikmati ketika dia menyembah Tuhan, ada sebagian yang rebah. Tapi ketika rebah udah dihakimi, wah sesat. Jadi takut rebah. Dia sudah memuji Tuhan, yang diling-ling, ojo rebah. Malah begini, malah masalah. Ya. Imam mengalami itu. Ya. Imam tidak tahan berdiri untuk menjalankan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, sebenarnya kita dipusatkan kepada pribadi Tuhan yang agung, yang disembah. Makanya kalau saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara, kau ku sembah. Saudara jangan mikir, wah mau lawang tak kunci. Kau ku sembah. Engkau bar kong gereja tuku apa lagu ya? Bukan begitu saudara. Wah kamu pegawainya izin siji, buarnya sotone engkau pilih layani. Ya. Bukan. Jadi gini, ketika kita memuji menyembah Tuhan itu sikap penghormatan fokus kita kepada pribadi yang kita sembah. Ini. Itu terjadi. Makanya saya katakan, pujian penyembahan sebagai ekspresi iman. Jadi gini, imanmu itu kelihatan dari apanya? Dari pujian penyembahan. Amin. Imanmu kelihatan dari apa? Dari caramu memuji Tuhan. Imanmu kelihatan dari mana? Dari caramu menyembah Tuhan, caramu memuji Tuhan. Kalau orang belum bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, repot ini. Karena apa? Karena firman Tuhan dengan jelas dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini adalah dari kata latria. Berarti apa? Berarti Tuhan ingin supaya hidup kita itu, supaya iman kita itu diekspresikan di dalam mempersembahkan tubuh kita ini. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Ini. Saya baca dari kamus Strong Hebrew dan Greek Dictionary. Latria sebagai persembahan yang hidup itu artinya Tuhan ingin
supaya kehidupan kita melalui kehidupan yang kudus dan yang berkenan. Saya tidak bisa ngomong, wah aku tuh memuji menyembah Tuhan tapi hidup dalam dosa. Aku ini menyembah Tuhan, hidup bukan pada ketaatan, nggak bisa. Ini. Makanya John MacArthur juga menuliskan satu kutipan. Dia katakan begini, penyembahan sejati itu menyentuh setiap bidang kehidupan. Semua bidang kehidupan yang melibatkan tubuh kita, itu penyembahan yang sesungguhnya. Semua bidang kehidupan. Semua dimensi waktu. Bukan hanya ketika di gereja. Di gereja ini, karena di gereja ibadah ya kudus gitu kan. Ya. Nanti mulai kong gereja, rodar tabrakan karo wong langsung mulai kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya. Waduh mulai udah kehilangan Kristennya. Enggak. Baik di dalam gedung gereja, baik di dalam rumah, baik di dalam pekerjaan apapun, harusnya kita sama membawa hidup kita yang mengekspresikan iman kita. Amin. Hidup kita yang menyembah Tuhan. Ini. Saudara, lalu ekspresi yang kedua di dalam ibadah. Saya dorong semua jemaat di dalam ibadah. Yuk belajar muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ngomong kanan kiri, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ngomong, ayo memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sungguh-sungguh. Iya. Makanya ada 8 poin yang nanti saudara bisa baca dalam teks khotbah saya. Melalui nyanyian syukur, mengangkat tangan. Coba semua kita mengangkat kedua tangan. 1, 2, 3, angkat tangan. Amin. Siapa yang tangannya sakit? Gak ada ya. Semua tangannya baik. Ya, gak ada. Tuhan ingin supaya kita ini menyembah, mengangkat tangan, bertepuk tangan. Makanya saya itu dorong ya pemusik ini beatnya lagu-lagunya itu jangan biasa. Padahal bisa cepat. Ayo cepat. Ya. Cepat, ya, sorak-sorai gitu kan. Lalu tepuk tangan, tari-tarian, bersorak-sorai, berdiri. Berdiri. Tapi jangan lama-lama. Nek suwe Pak Haryadi wis kejune nganti ngenang-ngene. Ya, saya menegur seorang PKS, aku lihat yang ini kok tidak pernah ibadah. Iya Pak, kemarin ngomong yang gereja Canan kurang seneng karena apa? Ngadeki kesuwen. Loh ini tidak gawe-gawe loh saudara. Ini tidak gawe. Saudara, tanya ada ini yang akhirnya tidak mau ibadah, ngadeki kesuwen. Ada lebih dari 2 bulan saya ngomong di Besuki. Ya sempat ibadah tempat lain. Ya, akhirnya lu kok balik ya. Ibu saya itu ngomong, oh ini nek sikilmu lara, aja ngadeg. Nek kowe ngadeg berarti ngadeg terus. Nek pas muji Tuhan kowe ngadeg, pas firman liyane lingguh kowe ngadeg gitu kan. Ya, kalau pas firman saudara duduk ya. Saya berdiri. Ada staf yang ngomong, "Gini aja, Pak, dibuatkan kursi." Pak In Yuwono itu buatkan kursi tinggi gitu kan. Jadi kalau di mimbar tuh sepertinya berdiri. Tapi sebenarnya duduk. Saya ngomong, "Ya aku udah lansia banget gitu kan." Jangan mempercepat lansia gitu kan. Iya. Enggak apa-apa. Oke. Berlutut, tersungkur, menggunakan musik. Kecapi, gambus, ceracap, gitar, piano, keyboard, saksofon. Besok tambah 1 saksofon. Biola. Besok Natal kita tampilkan. Jangan tampilkan dulu, harus Natal dulu kan. Saya enggak tahu. Tuhan itu Tuhan yang benar-benar luar biasa. Ya. Saudara, satu hal ya yang saudara harus tahu. Tadi yang kelewatan ya, mungkin kelewatan. Tuhan yang kita sembah itu
adalah pribadi yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi ada hal yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Apa? Memuji dirinya sendiri. Loh, iya. Oleh karena itu Tuhan menciptakan para malaikat, alam semesta, menciptakan manusia yang segambar dengan dia. Dengan apa? Dengan tujuan untuk supaya manusia itu memuji dan menyembah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, biar segala yang bernafas, apa? Memuji Tuhan. Kemarin saya sudah janji ya, saya mau terangkan. Satu ayat, Markus 3. Jadi ini kejadiannya kan ketika Yesus ada di dalam bait suci. Yesus ada dalam rumah ibadah. Yesus menjumpai orang di dalam rumah ibadah itu mati sebelah tangan. Mati sebelah tangan. Wah, beberapa orang nanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Sebenarnya mau mencobain. Tapi saya tidak akan bahas konteks itu, tapi saya mau bahas konteks bahwa selama pelayanannya Tuhan Yesus itu menyembuhkan banyak orang. Orang yang tuli disembuhkan supaya bisa dengar firman. Amin. Amin. Orang yang buta melihat supaya dia bisa apa? Lakukan pekerjaan Tuhan. Menikmati karya Tuhan. Orang yang lumpuh jalan supaya bisa jalan nginjil. Tuhan itu adalah pribadi yang memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan tidak ingin bahwa umatnya ini ada di dalam sakit penyakit. Tidak hanya itu aja, tugas Tuhan Yesus ketika ada di bumi, selain menyembuhkan fisik, dia juga mengusir roh jahat. Dia juga menyembuhkan luka batin. Ya. Dan ayat yang kita baca ini adalah satu ayat di mana Yesus masuk di dalam rumah ibadah dan ada orang yang mati sebelah tangannya. Ayat yang ketiga kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah. Berdiri. Ayat 5b, ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan yang mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya. Sembuh tangannya. Artinya apa? Yang tadinya mati sebelah, disembuh tangannya. Kalau saya hubungkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana orang laki-laki berdoa dengan menaringkan tangan yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan. Sebenarnya ini konteksnya dalam, tetapi saya mau kasih yang sederhana. Tuhan tuh ingin yang tangannya sakit sembuh, supaya bisa mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan, menengadah ke atas, menyembah Tuhan. Amin. Tanya kanan kiri, tanganmu loro-loro. Tanya, jawab. Ya. Pak Fitri belum jawab pertanyaan Bu Elina. Malah bertatap-tatapan dengan mesra loh Bu Elina sama Pak Fitri. Melirik-lirik aja. Iya. Iya. Enggak sakit. Kalau enggak sakit, gunakan tanganmu untuk menyembah Tuhan. Amin. Menengadah. Aku ingin laki-laki loh sebagai imam, nabi dan raja. Iya. Angkat tangan. Kalau Pak Bejo rajin ngangkat tangan menyembah Tuhan, nanti Yeski tiru-tiru. Nanti Mbak Semi tiru-tiru. Wah. Iya. Pria mau Tuhan pulihkan. Ya. Saudara, Tuhan ingin memulihkan umatnya. Makanya alami Tuhan. Jangan beribadah seperti yang kemarin-kemarin. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar hatimu senantiasa dikuduskan, disucikan, bawa hidupmu untuk memuji menyembah Tuhan. Ya. Pujian dan penyembahan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan terpenuhi, hidup kita akan ada dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu. Kami boleh mendengarkan firman. Biarlah firman ini mengubahkan hati kami. Firman Tuhan itu benar-benar membuat kami diperbaharui di dalam pujian dan penyembahan. Tuhan, buat umat-Mu di tempat ini mengalami kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Tuhan